Dan nanti di sisi pengusaha ini juga membantu untuk meningkatkan nilai dari hasil panen petani atau petani mitra yang sudah dikelola sama BUMDes, baik itu bisa juga dari Gapoktan, BUMD atau Pemda. Nah, maksudnya gimana? Dari skema ini mungkin kita bisa melihat bahwa semuanya akan saling terkait antara biotron, terus alat olah limbah, pengusaha, di mana nanti ujungnya itu memang tujuannya bagaimana petani mitra itu bisa mengelola biotron, kemudian juga bisa mendapat hasil yang lebih bagus dan harga yang lebih tinggi gitu. Jadi intinya seperti itu. Makanya kita nanti ke depannya juga kemarin kita sudah sepakat bahwa kita ada kesempatan untuk bekerja sama. Kemarin sudah ada tawaran dari Bank Indonesia. Kemudian nanti ada kesempatan juga untuk ke BUMN dalam artian nanti dari Pak Budiono kemarin sudah menyampaikan bahwa di masing-masing daerah nanti mungkin bisa menghubungi BUMN mungkin dari sisi pemerintahnya atau pengusahanya nanti bisa kontak ke BUMN setempat. Nah, setelah ada kontak ke BUMN itu nanti harapannya kita bisa mengajukan proposal yang mana proposal itu nanti bakalan kita siapkan, kita usahakan nanti ada eh, semacam rekom dari Menteri Pertanian. Begitu ya Pak Budi ya, Diono ya. Ya, atau yang didelegasikan nanti. Ya, nanti harapannya kita ini proses kerjasamanya itu kalau bisa dengan BUMN. Tapi kalau memang dengan BUMN nanti masih proses, kita harapannya kerjasamanya dengan BUMDes, dengan Gapoktan. Lah kerjasama dengan BUMDes Gapoktan itu dalam rangka kerjasama seperti apa? Kerjasamanya itu dalam bentuk membuat biotron dan juga istilahnya mengumpulkan limbah-limbah itu dijadikan biotron, juga jembatan untuk ke pengusaha setempat, bisa juga pengusaha setempat, bisa juga BUMDes untuk menampung hasil panen dari petani. Mungkin gambaran singkatnya seperti itu. Mungkin dari skema ini ada yang mau ditanyakan? Silakan dari Bapak-bapak ada yang mau tanya. Itu Pak Suparto, Pak Suparno, monggo Pak. Kita sudah ketemu sama Pak Kepala Desa, kebetulan dekat dengan tempat produksi kita. Jadi Kepala Desa ini kan untuk prosedurnya memang ada pengajuan ya. Biasanya pengajuan program di desa untuk ada pengajuan itu ada sifatnya kalau ini yang kita pahami mungkin nanti mudah-mudahan bisa kita tunjukkan slide-nya. Jadi kemarin di Blora itu sudah pernah dibahas, mungkin 2 hari yang lalu itu ada dibahas masalah ini caranya gimana masalah anggaran dari desa itu bisa sah atau tidak sampai melanggar aturan ketika dipakai untuk produksi biotron gitu ya istilahnya gitu. Nah, intinya ini kan masuk ke program ketahanan pangan. Jadi nanti untuk skemanya itu jadi dari kepala desa itu memang ada musyawarah desa, paling tidak seperti itu. Setelah itu ditentukan bahwa dana desa atau nanti ada anggaran 20% untuk ketahanan pangan itu dimusyawarahkan, diputuskan bahwa itu ada penyertaan modal ke BUMDes. Mungkin bisa seperti itu. Jadi bukan lagi kalau yang biasanya kan belanja pemerintah desa ya kita nggak paham di masing-masing desa mungkin beda bahasanya, tapi
yang umum itu jadi ada belanja pemerintah desa, ada penyertaan modal. Jadi kalau yang anggaran ketahanan pangan 20% itu lebih banyak ke sistemnya itu penyertaan modal sebetulnya yang tepat itu. Karena apa harapannya modal ini dengan dikelola sama BUMDes ataupun Gapoktan itu harapannya modal itu bukan nanti terus hilang. Jadi modal itu akan terus berkembang di desa itu. Misalnya dianggarkan dana 100 juta untuk biochar, nanti ketika biochar ini dipakai sama petani, nanti harapannya kembalinya lagi ke Gapoktan atau ke BUMDes itu modal plus keuntungan. Karena nanti jualnya pasti kan ditambahi dengan keuntungan gitu, Pak Suparno, mungkin Ya, bisa dipahami. bisa. Kalau istilah di dalam, halo, Pak Budiono mau menambahkan mungkin? ya lanjut dulu Pak. Nanti Pak Parno ya. Jadi kemitraan ini kita tawarkan paling tidak kelompok atau Gapoktan yang sudah mengembangkan biotron, Pak. Setidaknya sudah ada bukti di masing-masing desa sebagai justifikasi kepada BUMDes untuk rentang yang paling dekat itu BUMDes. Seperti sampaikan Pak Ir tadi, desa bisa mengalokasikan sebagai penyertaan dana ke BUMDes selain dana program ketahanan pangan. Jadi sebenarnya kalau kita mau dan BPD dan kepala desa itu dalam rembuk desanya dan disetujui oleh bupatinya, sebenarnya sumber anggaran untuk memajukan pertanian itu sangat besar, Pak. Dari dana ketahanan pangan saja minimal 20%. Nah, bahasa itu kan sudah memberi pintu yang selebar-lebarnya petani untuk mengakses katakan modal atau sarana yang dibutuhkan. Tentunya ada hitung-hitungan nanti. Mic-nya mati, Pak. Hilang. Pak Budi. Nggih. Desa bisa memutar dananya melalui BUMDes dengan waktu yang pendek karena musiman dan cepat. Dan yang kedua, dari instruksi Menteri Desa, nanti saya share, Pak, bahwa 20% dana desa wajib untuk menyokong makan bergizi. Programnya Pak Presiden itu. Nah, dari 20 triliun seluruh Indonesia. Yaitu nanti itu nah itu nanti akan dibelanjakan, ini dana program Pak ya, bukan penyertaannya, dana program itu akan disalurkan untuk membeli bahan-bahan makan bergizi tadi. Kalau Gapoktan ada menghasilkan telur, beli telurnya, menghasilkan padi, beras, beli berasnya, sayur juga demikian. Ini maksudnya apa? Seperti yang saya sampaikan. Jadi makin banyak uang desa diputar di desanya sendiri, ekonomi semakin berputar, lapangan kerja semakin banyak, angkatan kerja bisa banyak diserap. Tujuannya ke sana, Pak. Jadi pintu untuk ke sana yang rentang paling pendeknya itu sebenarnya di pemerintahan desa, Pak. Nah, rentang yang agak panjang yaitu kabupaten, di sana ada perseroan daerah. Itu, tapi agak panjang ceritanya. Tidak seperti desa tadi. Dan juga ada BUMN tadi, apalagi BI. Jadi semuanya sebenarnya menyediakan, tapi kan seleksinya semakin jauh, semakin ketat. Jadi misalnya
Gapoktan dari desa mau mendapatkan dana yang cepat dari BUMDesnya dengan kesepakatan lokal setempat bisa diputuskan juga dengan persetujuan yang ada itu, dengan landasan hukum yang sudah ada juga. Kemudian kalau rentangnya agak besar dan agak perlu waktu, itu di perseroan daerah ataupun dari dinas. Tapi yang lebih besar lagi juga ada, yaitu BUMN. Tapi kan seleksinya tadi saya bilang, karena yang dilayani kan banyak. Jadi seleksinya ketat. Nah, hemat saya untuk merealisasikan tahap awal, optimalkan dana desa itu. Nanti kalau sudah terbentuk dan ada klasternya, kita siap untuk mendampingi, bersaing, mendapatkan dana-dana yang lebih besar, baik dari BI maupun dari BUMN. Dan kami sudah siapkan draft proposalnya, tinggal ganti desa, kelompok, kecamatan, kabupaten, provinsi. Siap disalurkan proposal ini. Tapi untuk menjustifikasi minimal ada satu klaster, yaitu 25 hektar tadi. Supaya bisa jadi justifikasi pihak Bank Indonesia atau BUMN, baik itu dari pupuk Indonesia sendiri, karena semuanya sudah disuratin Pak, sama kementerian, disuratin untuk mendukung ketahanan pangan tadi, salah satunya adalah kemandirian pupuk melalui biotron. Jadi tinggal kita sebenarnya yang di desa ini menyiapkan jaring-jaringnya, menyiapkan apa istilahnya itu, ya untuk menangkap dana tadi. Ya itu salah satunya tadi, klaster yang 25 hektar itu, kemudian SDM-nya, makanya dengan adanya Zoom ini kita berharap ini ada suatu interaksi sekaligus meningkatkan kapasitas dari teman-teman petani juga, dan juga informasi yang bisa kami sampaikan di sini. Nah, itu saya pikir Pak ya, saya kira gitu Pak. Terima kasih. Mungkin karena waktu kita segera masuk ke materi Pak ya, nanti mungkin teman-teman bisa sambil jalan nanti kalau ada masukan-masukan juga. Oke, terima kasih. Oke. Kan Mas Habibie untuk di-share PPT-nya. Oke, terima kasih Pak Budiono atas penjelasannya mengenai cara-cara kemitraan. Mungkin bisa lanjut kepada materi utama dengan judul Produksi dan Penerapan Biotron pada Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.